Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di tahun 2008 setelah bercerai dengan suaminya, Beck membawa ketiga putranya pindah ke kota Blue Beach, Australia untuk memulai hidup baru. Mereka tinggal di sebuah rumah indah dan sering menghabiskan hari-hari di pantai. Di kota baru ini, dia berharap akan mendapatkan kedamaian. Setiap harinya dia bertemu dengan seorang penduduk lokal bernama Hamish. Pria itu sering kali surfing di laut atau hanya sekedar berjalan-jalan dengan anjingnya. Hamish dulunya adalah seorang pengusaha kaya yang jatuh bangkrut di tahun 2000. Namun orang-orang menyukainya karena keramahannya. Yang pada satu hari, ketika mereka sedang bermain di pantai, Hamish menyapanya dan menawarkan untuk mengajak putranya bermain surfing agar Beck bisa tenang bekerja. Ketiga putranya menyukai ide tersebut, serta memohon pada Beck agar mengizinkan mereka surfing. Hamish adalah orang yang baik, manis, dan menyukai anak-anak. Dia seringkali bermain dengan anak-anak Beck, sekedar berlari-lari di pantai atau bernyanyi bersama-sama. Anak-anak itu sangat menyukai Hamish, terutama setelah kedua orang tuanya bercerai karena mereka membutuhkan figur seorang ayah yang ternyata ditemukan pada diri Hamish. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Hamish dengan anak-anaknya juga membuat mereka menjadi dekat. Hamish sangat berbeda dari pria-pria lainnya. Dia seringkali mengirimi Beck surat cinta dengan pilihan kata-kata yang indah yang membuat Beck merasa nyaman. Dalam surat tersebut dia mengatakan bahwa pertama kali melihat Beck dan anak-anaknya, seketika dia menyadari saat itu telah menemukan cinta yang selama ini dia cari. Dan jika Beck memberinya kesempatan tanpa melihat masa lalu masing-masing, dia akan sangat bahagia jika mereka bisa bersama-sama. Tidak butuh waktu lama, setelah mendapatkan surat tersebut, dengan cepat Beck jatuh dalam pelukan Hamish. Selama mereka berpacaran, Hamish tidak pernah menutup-nutupi tentang masa lalunya. Dia bahkan menyuruh Beck untuk mencari tentang dirinya di Google agar Beck tahu siapa dan bagaimana masa lalunya, termasuk semua kegagalannya dalam berbisnis. Menurutnya di masa lalu, dia adalah orang yang ambisius dalam berkarir. Namun sejak bertemu Beck dan ketiga putranya, dia pun menyadari bahwa yang terpenting saat itu adalah memiliki sebuah keluarga. Setelah menjalani kisah asmara yang indah, pada Oktober 2010, mereka pun menikah dalam pesta kebun yang sederhana. Dalam balutan gaun berwarna putih, Beck terlihat sangat bahagia. Begitupun dengan Hamish, matanya yang berwarna kebiruan memancarkan rasa cinta yang sangat besar setelah berhasil menyunting wanita idamannya. Semua keluarga terlihat senang karena akhirnya Beck menemukan pria yang mencintainya, terutama ketiga putra Beck yang kembali menemukan figur seorang ayah yang telah lama pergi dari kehidupan mereka. Putra tertua Beck yang bernama Jack sangat memuja Hamish karena pria itu telah mengajarkan banyak hal yang seharusnya diajarkan oleh seorang ayah pada anak-anaknya. Yang hal tersebut tentunya belum sempat diajarkan oleh ayah kandung mereka. 2 tahun kemudian, Hamish pun mengatakan pada Beck bahwa dia kembali ke pekerjaan lamanya sebagai seorang investment trader di Sydney dan telah menyewa apartemen mewah di daerah Woolloomooloo Bay. Sejak saat itu, setiap weekend Beck dan anak-anaknya akan menghabiskan waktu di apartemen tersebut yang dekat dengan pelabuhan. Mereka menikmati waktu bersama-sama dengan berjalan-jalan di pusat kota Sydney atau berlayar dengan kapal sambil memancing ikan. Mereka tampak seperti keluarga yang bahagia. Mereka menikmati kehidupan mewah, dinner di restoran mahal, serta menikmati fasilitas mewah lainnya. Namun di balik semua itu, Hamish juga harus bekerja dalam waktu ekstra dan terbang ke beberapa negara untuk bertemu para klien. Bahkan dalam beberapa pertemuan yang dilakukan di New York dan Manhattan, dia juga seringkali mengajak Beck untuk menemaninya. Namun 3 tahun setelah pernikahan,
Perlahan Beck melihat ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Pada suatu hari, dia melihat Hamish sedang nongkrong di sebuah kafe bersama pacar Jack yang bernama Jen. Saat itu dia tidak memikirkan apa-apa, namun dia sedikit heran mengapa pacar Jack yang masih remaja nongkrong dengan suaminya. Jack sendiri sudah beberapa kali mendengar tentang rumor tersebut, yang tentunya cepat menyebar karena mereka tinggal di sebuah kota kecil. Namun Beck dan Jack tidak menanyakan hal ini pada Hamish karena mereka masih berpikiran mungkin saja itu hanya satu kebetulan semata. Hingga pada satu waktu, ketika mereka sedang makan malam bersama, Jack juga mengundang Jen untuk ikut makan. Setelah selesai makan, saat Jen sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba Hamish memukul pantat Jen dengan menggunakan kain serbet. Yang menurut Beck, hal itu terlihat seperti tingkah seorang pria yang sedang menggoda wanita. Namun ketika Beck menanyakan hal ini pada Hamish, dia pun membantahnya dengan mengatakan bahwa Beck terlalu berlebihan. Menurutnya dia hanya sedang bercanda karena telah menganggap Jen sebagai putri sendiri, yang semua ucapan tersebut membuat seolah-olah Beck terlihat seperti seorang istri yang paranoid. Yang sebenarnya terjadi, Hamish sedang menjalani kehidupan ganda. Dia dan Jen sesungguhnya memang sedang menjalin hubungan. Bagi gadis seusia Jen, tentunya memiliki kekasih yang sudah dewasa dan berusia 43 tahun akan membuatnya mendapatkan hal-hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, terutama dalam hal kemewahan. Hamish memanjakannya dengan perhatian serta hadiah-hadiah mahal. Dia mengenalkan Jen pada kehidupan yang tidak pernah dibayangkan oleh gadis seusianya. Selama mereka berpacaran, dia bisa masuk ke klub-klub mewah, makan di restoran mahal, dan bepergian ke berbagai tempat dengan menggunakan mobil sport mewah. Selama hal itu terjadi, bukan hanya Beck yang merasa curiga. Jack juga mulai merasakan bahwa ada yang berbeda dari ayahnya. Ketika dia mengetahui jika sang ayah berpacaran dengan kekasihnya, seketika Jack merasa dikhianati. Sedangkan Beck merasa jika saat itu Hamish sedang mengalami puber kedua. Baginya, Hamish terlihat seperti seorang remaja yang sedang kasmaran. Ketika hal ini tidak bisa lagi disembunyikan, Hamish pun tidak lagi menutup-nutupi tentang perselingkuhannya. Hingga ketika satu waktu, Hamish pun pergi dan tidak pernah kembali lagi. Namun pada Agustus 2013, tiba-tiba dia mengirim email pada Beck yang mengatakan bahwa dia tidak ingin meneruskan pernikahan mereka karena tidak bisa menjadi suami yang paling setia. Beck yang saat itu telah merelakan Hamish pergi, sama sekali tidak menyadari bahwa dengan perginya Hamish, dia tidak saja kehilangan seorang suami, tetapi juga kehilangan semua uangnya. Saat itu dia belum menyadari bahwa mobil mewah milik Hamish serta kehidupan mewahnya telah dibiayai dengan menggunakan uang simpanan milik Beck yang awalnya dipinjam Hamish untuk menjalankan bisnisnya. Hamish yang saat itu sudah kembali single, di tahun 2014 kembali berkenalan dengan seorang wanita bernama Karen yang baru saja bercerai dari suaminya. Karen yang saat itu sedang rapuh, kesepian, dan membutuhkan bahu untuk bersandar. Seketika hidupnya kembali ceria dengan kehadiran Hamish. Karen adalah seorang janda yang mewarisi sebuah mansion kuno berharga puluhan juta dolar. Pertama kalinya Hamish datang ke mansion itu, dia dengan segera menyadari apa yang dilihatnya saat itu bernilai sangat mahal. Mansion tersebut merupakan sebuah bangunan tua yang penuh dengan sejarah dan berada di lokasi strategis, namun membutuhkan beberapa renovasi di bagian atap yang tentunya akan membutuhkan banyak uang. Dan ketika Karen menceritakan masalahnya, Hamish pun memberi solusi agar Karen meminjam uang di bank. Karen yang awalnya hanya ingin meminjam sejumlah 3,2 miliar, belakangan dengan bujukan Hamish, menaikkan jumlah pinjamannya menjadi 16,5 miliar dengan menjadikan mansion tersebut sebagai jaminan. Yang mana dengan sisa uang sebanyak 13 miliar, Hamish berhasil membujuk Karen untuk membeli sebuah apartemen mewah sebagai bentuk investasi. Karen yang sangat mempercayai Hamish dengan gampangnya menandatangani semua dokumen-dokumen tersebut tanpa membacanya dengan lebih teliti. Yang menurutnya, pada saat melakukan tanda tangan,
Hamish yang tampak sedang terburu-buru menyuruhnya agar santai saja dan mempercayakan semua sisanya padanya. Namun saat itu Karen sama sekali tidak tahu jika apartemen tersebut tidak pernah dibelinya. Yang tanpa sepengetahuan Karen, Hamish justru membeli apartemen lain untuk dirinya sendiri yang berada di daerah Bondi. Selama berpacaran dengan Karen, wanita itu mengenalkan Hamish dengan teman-temannya yang hampir semuanya berasal dari kalangan atas. Dia juga sering mengajak Hamish ke beberapa acara yang diadakan di Royal Ascot London. Saat diperkenalkan pada teman Karen yang bernama Henry, Hamish terlihat sangat terobsesi dengan gaya hidup pria itu yang selain kaya, juga memiliki banyak koneksi dengan orang-orang penting. Dan cara hidup Henry sebagai pengusaha berdarah biru ternyata merupakan impian bagi Hamish. Untuk memberikan kesan baik, Hamish sering mengajak keduanya dalam perjalanan bisnis ke Amerika. Dia bahkan membelikan tiket pesawat bisnis kelas serta menginap di hotel-hotel mewah yang tentu saja uangnya berasal dari uang milik Karen. Namun dalam beberapa kesempatan, Henry yang mulai menyadari ada yang aneh dari Hamish berniat untuk menyelidiki pria itu. Tetapi sayangnya semua sudah terlambat karena Hamish telah menghilang serta meninggalkan Karen dengan setumpuk hutang. Dan Karen yang tidak sanggup melunasi hutangnya saat itu harus merelakan mansionnya yang dijual dengan kerugian mencapai hampir 20 miliar. Tidak lama setelahnya, Hamish yang kembali membujang berkenalan dengan Tracy melalui media sosial. Saat itu dia memakai nama samaran sebagai Max yang berusia 41 tahun. Tracy bekerja sebagai marketing eksekutif dan juga merupakan seorang single mom. Hamish dengan gaya lamanya untuk mendapatkan target, dia akan selalu menjadi seorang pendengar yang baik bagi wanita yang menjadi incarannya. Dengan setia dia akan menyediakan kupingnya untuk mendengarkan curhatan mereka. Dan inilah yang pada akhirnya membuat para wanita itu luluh dengan segala perhatiannya. Tidak perlu menunggu lama, Tracy juga masuk dalam perangkapnya. Setiap harinya, mereka akan selalu bersama-sama di apartemen mewah milik Hamish. Selain itu mereka juga akan surfing, ke pantai, dan saling berkirim voice note yang dipenuhi dengan kata-kata cinta. Bahkan pada satu waktu, Hamish membawanya ke sebuah villa pribadi yang disebut-sebut sebagai miliknya. Yang dimana nantinya di tempat itu, dia akan mengadakan pesta pernikahan. Karena di tempat itu jugalah dia menaburkan abu kedua jasad orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan pesawat saat dia masih kecil. Namun pada kenyataannya, kedua orang tua Hamish masih hidup dan dalam keadaan segar bugar. Setiap wanita yang mendengar tentang hal itu tentunya akan merasa sangat istimewa karena sang kekasih telah berbagi cerita yang sangat pribadi. Walaupun semua hanyalah kebohongan, tetapi selama berbulan-bulan Tracy tidak menyadari jika dia telah memacari seorang penipu yang mengaku bekerja sebagai market trader. Setiap paginya Hamish akan pergi bekerja dengan memakai setelan mewah yang kemudian diketahui dia hanya nongkrong di kafe sambil menunggu jam pulang kerja untuk kembali ke apartemen. Seperti dua wanita sebelumnya, Tracy juga mempercayakan uang simpanannya dikelola oleh Hamish. Hingga pada satu waktu, ketika Hamish tidak menjawab panggilannya, Tracy pun merasa sangat khawatir karena hal itu di luar kebiasaan Hamish. Dan beberapa hari kemudian, dia melihat berita penangkapan seorang pria di depan apartemen Hamish dengan wajah tersangka yang diblur. Saat itulah, dia mengetahui bahwa itu adalah Hamish, namun dia tidak tahu mengapa pria itu ditangkap. Tidak berapa lama kemudian, dia pun menerima sebuah SMS dari seorang pria bernama Chris yang mengaku sebagai kakak ipar dari Hamish. Ketika Tracy menanyakan nama belakang Hamish, Chris pun menjawab jika Hamish dikenal sebagai Hamish Watson atau Hamish McLaren. Tracy yang selama ini mengenal Hamish sebagai Max, saat itu berbalik bertanya pada Chris apakah dia mengenal pria yang bernama Max Tavita. Dan dia pun sangat kaget ketika Chris mengatakan jika pria yang dikenalnya sebagai Max adalah Hamish yang ditangkap oleh polisi. Mendengar jawaban itu, seketika Tracy menyadari jika selama ini dia telah tertipu serta kehilangan semua tabungannya sejumlah 5,1 miliar. Selain Tracy sendiri,
Diketahui ada seorang desainer bernama Lisa Ho yang juga menjadi korban Hamish dengan kerugian sejumlah 13,7 miliar. Setelah beberapa minggu di penjara, tiba-tiba Hamish menelpon Tracy dan memintanya untuk datang. Namun saat dikonfrontasi tentang nama serta kebohongannya selama 1,5 tahun mereka berpacaran, saat itu Hamish hanya menjawab bahwa itu hanyalah sebuah nama yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena tidak berhasil membujuk Tracy, dia pun mengirimkan sebuah surat cinta yang penuh dengan kenangan indah saat mereka masih bersama-sama. Namun saat itu, Tracy yang tidak bisa lagi tertipu memilih untuk tidak mempedulikannya. Setelah bertahun-tahun menjalankan aksinya, Hamish pun didakwa atas penipuan dengan total sejumlah 130 miliar dari korban yang berasal dari Australia dan 114 miliar dari berbagai investor di seluruh dunia. Dia telah menipu ratusan orang dengan skema menggandakan uang, yang dalam aksinya dia menggunakan nama serta profesi yang berbeda. Dalam masa-masa itu, Hamish memiliki gaya hidup mewah, sehingga dari hasil penipuan tersebut diketahui dia memiliki banyak aset berupa 6 mobil mewah, 1 buah kapal bot, 3 apartemen yang berlokasi di 3 tempat yang berbeda. Sedangkan sisa uang lainnya tidak diketahui di mana keberadaannya, yang diduga telah disembunyikan di bank luar negeri. Di Australia sendiri, Hamish memiliki sebanyak 30 akun dari bank yang berbeda-beda. Karena sangat jago acting, sehingga walaupun para korban berasal dari latar belakang pengusaha serta orang-orang hebat, namun mereka tetap saja tertipu. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena Hamish yang licin seperti belut. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2019, dia pun divonis hukuman penjara selama 16 tahun. Namun selama di sana, jiwa-jiwa penipunya yang masih menggelora kembali tersalurkan. Dia seringkali mendapat kunjungan dari seorang wanita yang kemungkinan merupakan pacar baru atau bahkan korban berikutnya yang ikut termakan rayuan Pulau Kelapa.